Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Anggraini dengan NIM 241220028. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UAS ujian akhir semester yang telah diberikan oleh Bapak Dosen Rizky Aulia Pramudita yang terdiri dari 5 pertanyaan. Pertanyaan nomor 1, PT Jaya Abadi ingin memulai bisnis peternakan ayam di wilayah yang rawan banjir. Mereka melihat peluang besar dari permintaan ayam di wilayah tersebut, tetapi khawatir dengan risiko operasional dan penyakit ternak. A. Identifikasi risiko utama yang dihadapi PT Jaya Abadi, bisnis peternakan ayam PT Jaya Abadi. Untuk menghadapi beberapa risiko utama dalam memulai bisnis peternakan ayam di daerah yang rawan banjir. Risiko-risiko tersebut meliputi banjir penyakit pada ternak dan kendala operasional. Banjir berpotensi merusak kandang, menyebabkan kematian ayam, dan menghambat proses distribusi, yang pada akhirnya bisa menurunkan pendapatan. Penyakit ternak seperti flu burung dapat dengan mudah menyebar jika kebersihan tidak dijaga, sehingga mengancam produktivitas. Selain itu, kendala operasional seperti keterbatasan pakan berkualitas, kurangnya tenaga kerja yang terampil, dan gangguan cuaca buruk dapat menghambat kelancaran aktivitas peternakan. Jawaban yang poin B yaitu strategi mitigasi risiko untuk mengurangi dampak negatif terhadap bisnis peternakan ayam, yaitu yang pertama, membangun kandang tahan banjir untuk melindungi ayam dari genangan air. Yang kedua, melaksanakan program vaksinasi dan pemantauan kesehatan secara rutin untuk mencegah penyebaran penyakit. Yang ketiga, memastikan ketersediaan pakan dengan menyimpan cadangan dan menjalin kerjasama dengan berbagai pemasok. Keempat, mengembangkan rencana kontingensi yang mencangkup prosedur evakuasi dan pengelolaan logistis selama bencana. Dan yang terakhir, investasi dalam teknologi monitoring cuaca untuk mendapatkan informasi awal tentang potensi bencana. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan dapat minimalkan dampak negatif dari risiko dan memanfaatkan peluang pasar yang ada. Jawaban poin A yaitu hitung NPF sama dengan sigma CFT dibagi 1 ditambah R pangkat I pangkat T dikurangi I. I sama dengan investasi awal sama dengan 500 juta ditambah 28 juta sama dengan 528 juta. CFT arus kas bersih sama dengan 150 juta ditambah 28 juta sama dengan 178 juta. R tingkat diskonto sama dengan 12% atau 0,12 dengan durasi proyek 5 tahun. NPF sama dengan 178 juta dibagi 1 tambah 0,12 pangkat 1 tambah 178 juta dibagi 1 tambah 0,12 pangkat 2 ditambah 178 juta dibagi 1 tambah 0,12 pangkat 3 ditambah 178 juta dibagi 1 tambah 0,12 pangkat 4 ditambah 178 juta dibagi 1 tambah 0,12 pangkat 5 dikurangi 528 juta. Tahun 1 sama dengan 178 juta dibagi 1 tambah 0,12 pangkat 1 sama dengan 158 miliar 928 juta 571.429. Tahun yang kedua 178
8 juta dibagi 1 tambah 0,12 pangkat 2 sama dengan 141.900.510.204. Tahun ketiga yaitu 178 juta dibagi 1 tambah 0,12 pangkat 3 sama dengan 126.696.884.111. Tahun 4 yaitu 178 juta dibagi 1 tambah 0,12 pangkat 4 sama dengan 113.222.217.956. Tahun kelima yaitu 178 juta dibagi 1 tambah 0,12 pangkat 5 sama dengan 101.180.318. Total NPF 158.928.527.429 ditambah 141.900.510.204 ditambah 126.696.884.111 ditambah 113.122.217.956 ditambah 101.900.318 dikurangi 528 juta. NPF sama dengan 641.650.164.018 dikurangi 528 juta sama dengan 113.650 juta atau 113.65 juta. Jawaban poin B yaitu jika IRR proyek adalah 14%, sedangkan tingkat diskonto 12%, karena 14% lebih besar dari 12%, proyek ini layak dijalankan karena menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat diskonto yang dijalankan. Pertanyaan nomor 3, sebuah usaha bakery membutuhkan investasi awal sebesar 100 juta tambah NIM belakang saya 28, pendapatan per bulan diproyeksikan 20 juta tambah NIM belakang saya 28, dengan biaya operasional 12 juta tambah NIM belakang 28. A. Hitung waktu balik modal payback period. B. Apakah usaha ini layak dijalankan jika waktu balik modal maksimal yang diharapkan adalah 2 tahun? Jawabannya yang poin A yaitu hitung waktu balik modal payback period. Rumusnya payback period sama dengan investasi awal dibagi keuntungan bersih bulanan. I. Investasi awal sama dengan 100 juta ditambah 28 juta sama dengan 128 juta. B. Pendapatan per bulan sama dengan 220 juta tambah 28 juta sama dengan 48 juta. Biaya operasional bulanan sama dengan 12 juta tambah 28 juta sama dengan 40 juta. Payback period yang diharapkan adalah 22 tahun. Keuntungan bersih bulanan sama dengan 48 juta dibagi 40 juta sama dengan 8 juta. Perhitungan payback period sama dengan 128 juta dibagi 800 juta sama dengan 16 bulan. Payback period dalam tahun 16 dibagi 12 sama dengan
1,33 tahun. Jadi waktu balik modal adalah 16 bulan atau 1,33 tahun. Jawaban yang poin B yaitu ya, karena waktu balik modal 1,33 tahun atau 16 bulan lebih kecil daripada batas maksimal yang diharapkan 2 tahun. Maka usaha ini layak dijalankan. Pertanyaan nomor 4. Sebuah bisnis catering memiliki biaya tetap 50 juta tambah NIM saya 28 per bulan dalam biaya variabel 25.000 per porsi. Harga jual per porsi adalah 50.000. A. Berapa jumlah porsi yang harus dijual untuk mencapai break even point? B. Jika rata-rata penjualan per bulan adalah 2.000 porsi, apakah bisnis ini menguntungkan? Jawaban poin A yaitu jumlah poin yang harus dijual break even point sama dengan BIB unit sama dengan FC dibagi B dikurangi VG. FC biaya tetap sama dengan 50 juta ditambah 28 juta sama dengan 78 juta. VG biaya variabel per porsi sama dengan 25.000. B harga jual per porsi sama dengan 50.000. Perhitungannya BIB sama dengan 78 juta dibagi 50.000 dikurangi 25.000 sama dengan 78 juta dibagi 25.000 sama dengan 3.120 porsi. B yaitu langkah-langkah perhitungan yaitu diketahui jumlah porsi yang terjual Q sama dengan 2.000 porsi, harga jual per porsi 50.000, biaya variabel per porsi 25.000, biaya tetap FC sama dengan 50 juta ditambah 28 juta sama dengan 78 juta. 1. Menghitung total pendapatan Q dikali B 2.000 dikali 50.000 sama dengan 100 juta. 2. Menghitung total biaya variabel sama dengan Q dikali VG sama dengan 2.000 dikali 25.000 adalah 50 juta. 3. Menghitung total biaya total cost sama dengan VG ditambah FC sama dengan 78 ditambah 50 juta sama dengan 128 juta. 4. Menghitung laba atau rugi sama dengan pendapatan dikurangi total biaya 100 juta dikurangi 128 juta sama dengan dikurangi 28 juta. Jadi bisnis ini tidak menguntungkan atau mengalami kerugian dengan rata-rata penjualan 2.000 porsi per bulan. Bisnis ini mengalami kerugian 28 juta karena total pendapatan 100 juta lebih kecil dibanding total biaya operasional 128 juta. Jawaban dari pertanyaan nomor 5 yaitu A. Faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu 1. Kedekatan dengan pemasok bahan baku, 2. Kedekatan dengan pasar utama, 3. Aksesibilitas transportasi, 4. Ketersediaan tenaga kerja, 5. Izin usaha dan regulasi, 6. Lingkungan dan infrastruktur. B. Lokasi A. Dekat dengan pemasok bahan baku, kelebihannya yaitu biaya transportasi bahan baku lebih rendah dan pengadaan bahan baku lebih cepat dan efisien. Kekurangannya yaitu jarak yang jauh dari pasar utama dapat meningkatkan biaya distribusi. Lokasi B. Dekat dengan pasar utama, kelebihannya biaya distribusi lebih rendah dan waktu pengiriman lebih cepat. Kekurangannya, jarak yang jauh dari pemasok dapat meningkatkan biaya transportasi bahan baku. Rekomendasinya yaitu pemilihan lokasi harus menyeimbangkan jarak ke pemasok bahan baku dan pasar utama. Jika produk berumur simpan pendek, lokasi B lebih ideal karena dekat pasar, sedangkan lokasi A cocok untuk bahan baku sulit diperoleh atau berumur panjang asalkan distribusi efisien.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.